Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Waalaikumsalam. para yang melihat di sana di Ngobrol Dunia Kerja. Dan senang sekali kita bisa rame-rame kali ini dan kita kehadiran Bapak Sutanto Sasareja. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi Mas Sony. Lamo tak Ya, jumpa. lama jumpa. Ya, dan ini Pak, kita full tim hari ini ada Oh, Anggun dan siap. juga ada Ewaldo. Halo. Ya, Pagi, Pak. Halo, selamat kita pagi Mas Anggun. Mbak ya. Anggun, Mas. Ya, dan kita kenalan dulu ya dengan Bapak Sutanto Sasareja ini. Beliau adalah staf ahli rektor dari Universitas 11 Maret, dan beliau juga adalah seorang dosen matematika dan juga berkolaborasi ya dengan mantan presiden kita sebagai penulis buku Habibie The Series. Komplit banget pengalamannya, Pak. Oh. Dan hari ini kita akan membahas tema Finding Special Opportunity During Pandemic Through Mathematics Perspective. Nah, sebelum kita ngobrol, Bapak ini ya teman-teman lagi viral di sosial media dan juga di media mainstream tentang barternya Bapak. Saya coba share screen. Ini kalau teman-teman penonton lihat, sudah kelihatan ya teman-teman? Yes. Matematikus dari seluruh Angelica nyepi dan barter di masa corona. Ini sebenarnya apa sih Pak motivasinya atau berangkat dari mana ide ini? Gitu, barter. Siap. Saya Mas Sony ya, Mbak Anggun, Ya. Mas Ewaldo, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Mas Sony, ada satu teori matematik yang menarik itu yang membuat namanya Irving Fisher ya. Mungkin di manajemen banyak belajar tentang itu. Bahwa begini, kalau kepingin di negara itu tidak terjadi inflasi, di mana uang yang beredar itu konstan, ya, sementara transaksi yang ada atas barang-barang, atas volume barang-barang itu menurun. Kenapa menurun? Karena kan krisis seperti tadi ya, Mas Ewaldo, ada tiket.com, ada tiket, dan seterusnya, ternyata tidak ada yang bertransaksi di situ, ataupun ada itu sangat kecil sekali, berarti volume transaksinya berkurang. Ya. Maka untuk menghindari terjadinya inflasi, ya biasanya orang menambah uang yang beredar. Jadi apa? Nyetak uang lagi. Kan sekarang Gita Wirjawan sudah mengusulkan itu tuh. Banyak orang sudah mengusulkan cetak uang loh Pak Jokowi gitu kan, untuk beli sembako, untuk ini, untuk itu, untuk dan sebagainya. Secara matematik, kalau jumlah uang yang beredar itu bertambah, korelasinya nanti terjadi inflasi. Apalagi ditambah sekarang transaksinya kecil. Kenapa? Karena inflasi itu berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar dan berbanding terbalik dengan volume transaksi. Ya, sementara inflasi itu berbanding lurus dengan apa? Inflasi itu berbanding lurus dengan kecepatan uang berpindah tangan, namanya velocity. Ya, maka buat saya, karena dia berbanding lurus, saya harus memperkecil kecepatan uang itu jangan sampai terlalu cepat berpindah tangan. Ya, jadi akhirnya kalau toh nanti solusinya di Indonesia itu harus menambah uang beredar, ya, sementara transaksi ini sudah given mengecil, maka yang harus dilakukan yang pembilangnya kalau dalam matematik itu juga harus ikut diperkecil. Apa itu? Filosofinya, kecepatannya harus diperkecil. Nah, kecepatan diperkecil itu apa? Gitu kan? Matematik sudah berhenti sampai di situ. Maka ketika bicara apa ini sudah menyeberang ke ilmu yang lain. Nah, ilmu apa itu? Nah, kita cari, akhirnya ketemu. Ada ini pola perdagangan yang modelnya adalah barter. Ya, ibu-ibu yang pinter bikin sambal pecel kayak kemarin datang ke tempat kami, Pak, kami butuh beras, ya sudah, ayo ambil berasnya. Tinggal sambal pecelmu ya, gitu. Ada pedagang yang bawa buah-buahan kayak pisang, mereka jualan karena transaksinya berkurang, berarti ada risiko. Setiap sore, minggu ketiga ketika krisis itu, banyak pedagang yang sudah mengeluh, transaksinya berkurang drastis sama sekali. Maka kalau dia jualan pisang seperti itu, tidak ada orang datang, akhirnya datang ke tempat kami, lah ibu butuhnya apa? Gula, bawa gula. Ya, ada lagi yang datang, anak-anak muda, dia beternak madu. Tidak ada yang beli, Pak. Bawa ke sini 8 galon kecil itu, terus kemudian Anda butuhnya apa? Kami butuh beras, kami butuh ini, bawa beras-beras ini semuanya. Nah, selesai sampai di situ. Akhirnya saya
memikirkan ini sebenarnya yang diharapkan ketika transaksi atas barang itu mengecil, ya, dan uang beredar ini nanti mau dinaikkan, kalaupun toh konstan, ya, maka yang harus dilakukan adalah mengerem kecepatan uang itu. Nah, sampai di sini Mas Sony, akhirnya ide barter ini kita jalankan, dan ini kita jalankan masuk minggu ketiga setelah krisis kemarin, virus corona, di mana Solo sangat sepi sekali, pasar juga sangat sepi sekali, ternyata cukup membantu mereka, para pedagang, orang-orang itu pulang sudah bisa bawa sembako yang dia inginkan, paling tidak menyambung untuk hidup berikutnya. Nah, pasti yang ada di pikiran Mbak Anggun, Mas Ewaldo, Mas Sony adalah, lah barang-barang itu diapain ketika sampai di gudang saya? Iya, betul, Pak. Kan? Maka setiap hari itu Mas Sony, saya bukan lagi dosen matematika, saya harus angkat-angkat jahe di situ, angkat-angkat pisang di situ dengan mahasiswa. Tapi yang menarik, ketika jam 5 barter itu kami tutup, ya, pisangnya masih tidak ada yang barter lagi. Tapi biasanya kalau sambal pecel itu langsung habis, ada yang membarter lagi gitu kan. Tapi dibarter dengan apa ini? Wah, daun serai. Dibarter dengan apa ini? Oh, bawang. Oh, bawang merah kayak gitu. Akhirnya kita punya daftar setiap hari. Jam 5 itu kita tutup, kita bikin Excel, terus kita bikin leaflet dalam bentuk gambar yang cantik gitu, terus kita upload ke sosial media masing-masing. Bahwa ini loh, kami punya bawang 10 kilo, kami punya telur kemarin itu 200 kilo. Ya, dari peternak itu, mereka telurnya harganya jatuh, ya bingung, kalau tidak segera dijual gimana, maka dibawa ke tempat kami. Dia pulang sudah bisa bawa macam-macam. Akhirnya kami taruh di situ 200 kilo, 10 kilo. Ternyata ya Tuhan itu maha baik. Ya, banyak orang didatangkan melalui dunia maya ini, termasuk Mas Sony sendiri langsung tanya ke saya, termasuk banyak orang ini kok dosen aneh-aneh ya, oh, biasa nih ngajar matematika kok sekarang jualan brambang, jualan bawang gitu. Akhirnya begitu kita upload, ya transaksi 500.000 deal, transaksi 1 juta deal, kemudian besok paginya atau malam sore harinya itu kita minta gusen yang mengantar itu ke rumah masing-masing yang jaraknya masih ada di Solo dan sekitarnya. Nah, akhirnya kita bisa berjualan online. Ini langkah sebenarnya yang selama ini kami berpikir bareng-bareng dengan teman-teman tuh bagaimana tuh sebenarnya mengonlinekan jualan-jualan pasar tradisional ini yang sebenarnya barangnya itu punya kualitas yang bagus, tapi jangkauan pasarnya masih sangat minim. Itu tidak mungkin, Mas Sony, Mbak Anggun, Mas Ewaldo, kalau tiba-tiba saya datang kepada para pedagang itu, hey, bakul-bakul, gitu ya, kalau di Solo pedagangnya punya bakul, itu mau enggak kamu tak online kan? Pasti dia bingung, online itu apa, terus caranya gimana, mendingan kami yang ambil alih, bawa barang daganganmu ke sini, dia pasti juga nggak mau, tapi begitu saya punya beras loh, daganganmu sepi kan, akhirnya masuk semua ke tempat kami. Dan hari ini kami sudah punya database sekitar hampir 50-an komoditas dengan harganya yang setiap hari masuk berbeda-beda semuanya, dan dari situ mulai lagi belajar matematika. Apa itu sebenarnya harga, yaitu kurva permintaan supply dengan demand yang bisa didekati dengan numerik, ya, namanya metode biseksi, ya, mencari perpotongan antara keduanya itu sangat menarik sekali. Ya, ketika melihat sembako, pola harganya kok gini. Kalau barang kebutuhan sehari-hari, pola harganya kok begini. Kalau ini makanan, pola harganya kok seperti ini ya. Itu sudah menjadi satu kajian tersendiri juga. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah bicara basis teorinya clear. Kemudian yang kedua, bicaranya tadi sebenarnya memindahkan dari perjalanan offline mereka menuju online. Kami akan berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, yang ketiga di masa krisis ini, kami tidak kepingin tiba-tiba muncul berita di pasar legi, di pasar tradisional terbesar di kota Solo, ada yang mati di tengah-tengah pasar karena virus corona. Pasar ini tidak bisa ditutup. Pasar ini tempat pertemuan manusia-manusia yang tidak hanya dari Solo saja.
Dan saya sudah membangun kurva model matematiknya bagaimana penyebaran virus di kota Solo pasca 7% orang berhasil mudik dari Jakarta, itu cukup mengagetkan buat saya kalau saya melihat ini nanti bahaya untuk Solo. Dan benar, angka-angka ini mulai merambat naik. Nah, saya tidak kepingin nanti orang-orang yang pulang ini kan dari Solo Raya ya Mas Sony ya. Ada Sukoharjo, ada Karanganyar, sementara Solo itu kan cuma di tengah. Nah, kalau dikeroyok mereka datang ke pasar, bawa komoditas mereka, sementara mohon maaf, mungkin ada saudaranya yang pulang dari DKI, pulang dari tempat lain, kemudian terkena, habis itu pasar, saya bilang. Maka cara yang harus dilakukan apa? Ini poin yang ketiga yang saya kepingin membangun barter di masa krisis ini, mengedukasi mereka tentang apa itu virus, apa itu corona, apa itu penyakit COVID-19. Ya, akhirnya setiap kali mau barter ke tempat saya, kami sediakan 4 padasan. Kalau di Solo namanya padasan. Padasan itu gentong berisi air, ya. Terus kemudian di sebelahnya ada sanitizer, hand sanitizer, ada cuci hand soap itu. Terus 4 itu mereka harus cuci semua dulu tangan. Setelah itu ada meja khusus landing untuk masker. Ya, alhamdulillah kemarin kami banyak dibantu dari perusahaan, dari ini kami dikasih masker, akhirnya kami bisa bagi gratis kepada mereka ya. Baru setelah itu mereka harus physical distancing, ini yang hari ini sampai hari ini masih gagal. Karena rata-rata mereka datang ya bergerombol, masih pola-pola seperti itu. Nah, ini yang kita mau edukasi Mas Sony. Karena kalau kita hanya menghimbau jaga jarak ya, terus cuci tangan ya, terus bermaskerlah misalnya seperti itu enggak akan, itu bukan kebiasaan mereka. Itu bukan kebiasaan mereka. Terus bagaimana pagi-pagi dia menggendong 80 kilo cabai gitu, suruh pakai masker, enggak bisa nafas, bisa ambruk itu ya. Bukan pola mereka, bukan cara hidup mereka. Maka kalau kemudian mengubah mindset, mengubah pola, mengubah cara hidup, cari akar masalahnya dia apa. Oh, masalahnya perut, ya sudah, tembak saja di situ. Maka ibu akan bisa ikut kami kalau lakukan ini. Ya. Nah, akhirnya ya meskipun belum berhasil 100%, tapi dari foto-foto yang mungkin nanti bisa kita lihat, itu mereka sudah paling tidak menjalankan 2 hal itu secara sempurna. Tinggal masalah cara jaga jarak itu tadi. Dan juga berhasil mengedukasi mereka. Pertanyaan-pertanyaan lucu, Mas itu virusnya itu datangnya jam berapa? Toh? Kan malam, jadi siang itu tidak ada virus. Masya Allah, ya Bu, memang Tuhan itu mengirim itu jam-jaman. Saya itu tidak bisa sakit. Saya itu gini, wah itu hebat sekali. Pertama kali kami ajak pakai masker dan kami pakai masker itu, kita diajak berkelahi memang. Karena dia mengatakan bahwa sepinya pasar ini adalah gara-gara Anda bermasker nanti, gitu kan. Jadi sangat kompleks ketika sudah kita masuk bersinggungan dengan sosial. Di teori krisis saya sendiri sangat setuju bahwa pendekatan di dalam kondisi krisis begini tidak boleh keluar dari nilai-nilai spiritual mereka, nilai-nilai kultural mereka, ya, dan nilai-nilai sosial mereka. Nah, ini kan satu tantangan tersendiri buat kita. Nah, itu Mas Sony kira-kira idenya. Luar biasa sekali ya. Yes. Pak, berarti itu mostly adalah kebutuhan sehari-hari, Pak ya? Kalau misalnya orang mau laptop, itu mau HP, nggak ada, Pak ya? Nggak bisa barter apa gitu, Pak? Jadi pertama kali kita batasi 3 dulu, Mas. Mas Ewaldo, kalau nanti main ke tempat saya, itu ada namanya beli 1 boleh bayar 2. Yang kedua, itu sudah berjalan lama, mungkin sudah 3 tahun, terutama untuk sarapan bubur. Di depan library saya, ada orang yang jualan bubur dari Singaparna itu. Ya, beli 1 bayar 2, boleh bayar 2 itu. Yang kedua kami bagikan kepada orang yang tidak bisa makan. Ya. Nah, di situ kemudian kami sediakan poin yang pertama itu waktu sebelum Ramadan adalah makan siang. Yang dibarter itu tadi ya, makan siang. Jadi mereka datang ke situ ambil makan siang mereka. Kami berikan gratis karena itu memang sedekah dari orang yang beli 1 boleh bayar 2. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua kami berikan adalah sembako. Yang kami melihat memang itu kebutuhan mereka sehari-hari, Mas. Mereka jualan pisang, ketika laku saya tanya, untuk apa Pak? Ya saya harus beli beras, Mas. Besok
dimasak untuk anak-anak, untuk keluarga, terus saya cari pisang lagi, seperti itu. Bahkan tukang gendongnya juga seperti itu. Ya sudah, kita belikan saja sembako, mulai dari beras, gula, minyak, telur, dan seterusnya. Terus baru sekarang kita tambah yang ketiga, kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, dan seterusnya. Nah ini yang keempat, teman-teman sudah mulai baju-bajunya yang bukan bekas ya, baju-baju yang baru tapi stok lama gitu pada dikirim ke tempat kami gitu ya. Jadi kita kriterianya masih di 4 ini Mas Ewaldo. Seperti itu. Oke, Pak. Ini Pak, aku ikut tanya ya. Sebenarnya selama ketika tadi Pak Tanto lagi menjelaskan banyak hal, banyak banget pertanyaan-pertanyaan di kepala saya. Cuma ini saya coba ingin merangkumnya menjadi satu. Tadi saya sempat di kepala saya bertanya-tanya sih Pak, misalnya gini kayak, oh berarti sebenarnya saya tanya apakah ada standar tertentu gitu ya, yang misalnya Bapak jadikan barang A itu equal terhadap barang B. Apakah itu memang berdasarkan supply demand yang ada? Berarti sejauh ini. Ya, sebenarnya kalau pola barter di matematik kita harus menentukan satu komoditas yang bisa dipakai sebagai pegangan. Misalnya satu telur ayam, ya. Ayamnya ditentukan misalnya ayam lehor, ayam petelur misalnya seperti itu. Itu yang dijadikan sebagai acuan. Currency istilah kerennya ya. Jadi sehingga kalau saya punya satu pisang, satu tandan pisang itu equal dengan 10 telur, gitu kan. Nah, sementara di tempat kami 10 telur itu dapat misalnya 2 kilo beras, maka dia bisa bawa itu. Tapi saya melihat mereka akan menjadi lebih kesulitan karena sekarang currency rupiah kita masih berjalan. Jadi yang kalkulator yang ada di otak dia adalah kesepadanan itu diambil dari nilai rupiah, maka kami mengikuti. Nah, ketika mengikuti ini menjadi menarik karena harga ini sangat abstrak sekali di mereka, gitu kan? Harga itu sangat abstrak sekali. Nah, sehingga saya kok melihat saya ikuti harga-harga mereka dan saya melihat ini kesempatan ya untuk kemudian saya mendapatkan data apa? Data tentang harga-harga yang berkembang di mereka. Dan disitulah kemudian mahasiswa ada satu riset sendiri terkait dengan masalah harga ini tadi. Ya, di mana saya melihat harga itu apa ya Mbak ya? Kalau tadi bicara supply sama demand, kalau di numerik itu seperti mencari akar-akar persamaan dari akar-akar dari sebuah equation itu. Nah, itu tidak lagi bicara supply demand tapi pendekatan kepada angka. Jadi begini, kalau Mbak dikasih kursi antik bernilai sekali gitu ya, terus kemudian disuruh membuka harga, Anda mau kasih harga berapa gitu kan? Maka di situ terjadi sebenarnya transaksi. Saya yang punya kursi menawarkan 1 juta. Anda pasti akan menawar di bawahnya, ya. Terus saya juga pasti akan menurunkan 900.000. Anda pasti akan menaikkan dari tadi mungkin membuka tawaran 500.000 menjadi 600.000 dan seterusnya. Nah, akhirnya ketemu pada satu kesepakatan harga. Nah, ini ketika membuka angka pertama di sini loh, yang sebenarnya akhirnya ketika kami tahu mereka mereka hanya mendapatkan informasi yang sangat asimetrik. Nah, sehingga harga di pasar ini menjadi aneh bin ajaib. Dia tidak bicara tentang cost structure analysis, ya. Dia tidak bicara tentang supply demand, dia hanya bicara informasi yang sangat asimetrik sekali. Itu kesimpulan sementara, Mbak. Makanya kalau kami dekati dengan pola-pola barter seperti ini, istilahnya bicaranya adalah kewajaran. Ya, selama ini Pak, saya kalau bawa pisang 1 tandan 1 tundun itu ya, saya bisa Pak beli berasnya 5 kilo. Ya sudah ambil 5 kilo. Kita ikuti saja dulu pola mereka semuanya seperti itu. Oke. Nah itu. Pak, jadi saya kepikiran karena memang ini Pak ya proses misalnya kita penetapan harga itu memang harus informasinya tuh simetris ya. Jadi nggak boleh ada yang salah satu timpang mendapatkan informasinya. Itu yang saya sering baca sih Pak. Saya awam psikolog matematika, cuma ketimbangan informasi itu sering banget dibahas dan akhirnya bisa jadi
ya mungkin kalau dibahas mungkin ketidakadilan atau apa gitu ya Pak ya. Ya. Terus, ini Pak yang saya juga sangat tertarik. Kemarin kan saya baca-baca banyak banget dan saya tertarik sekali bahwa Bapak itu bisa menggabungkan ilmu pengetahuan gitu Pak yang Bapak dapat gitu kan. Saya juga tahu, kami juga mengerti bahwa Bapak lulusan luar negeri, kok bisa kita bilang ya Pak ya. Tapi kemampuan Bapak untuk selalu menapakkan kaki ke tanah dan melihat konteks sosial, bahkan Bapak waktu itu saya baca juga mengkaitkan dengan Aji Saka, sejarah Jawa untuk bisa mendekati warga lokal itu menurut saya luar biasa sih Pak. Boleh nggak sih Pak ceritain juga untuk hal itu? Siap. Jadi kalau kebetulan saya belajarnya di Prancis. Waktu di Paris, di Bordeaux, kemudian sempat pindah juga di Grenoble, pindah juga ke La Rochelle. Saya melihat satu keunikan orang-orang di sana ya, bagaimana Notre Dame itu masih ada, bagaimana Kastil Versailles itu masih ada. Berarti mereka itu bukan cinta yang kuno-kuno, tapi mereka memang sangat senang sekali dengan filsafat, dengan sumber daripada sumber ilmu itu sendiri. Maka lazimnya setiap Kamis malam sebelum teman-teman pulang ke rumahnya masing-masing yang kos itu biasanya ada diskusi-diskusi hal-hal seperti itu. Maka kita sering diajak oleh teman-teman komunitas. Dari situ kemudian saya, ini kok menarik sekali ya, dan sangat-sangat saya kaget ketika kemudian salah satu orang bicara tentang Carrefour de Javanese, silang budaya orang Jawa itu ya, buku yang berapa seri, 3 seri atau 4 seri yang diterbitkan Gramedia itu. Dari situ saya mulai benar-benar tertarik, ini menarik ini. Dan dari situ akhirnya saya mendapatkan referensi-referensi seperti buku-buku Babat Tanah Jawi, ya, bukunya Syekh Tisti Jenar, dia bicara tentang Manunggaling Kawula dengan Gusti. Wah, ini saya bilang, ini kan orang kita yang pintar zaman dahulu, ya, khasanah-khasanah ini. Dan saya kejar, Mbak, akhirnya saya ketemu Pak John Peterson, mungkin Sony kenal itu, yang mendigitalisasi buku-buku kita dalam bahasa huruf-huruf Jawa, kemudian di bahasa Latinkan, kemudian sekarang dibuat digitalisasi, dan sekarang alhamdulillah diberikan kepada saya. Saya ada waktu, saya baca, kemudian ya disitulah saya seperti pertama kali saya berbicara tentang kenapa bilangan prima itu hari ini menjadi sangat sakti sekali. Bilangan prima itu gimana, Mas Sony? Dia hanya habis dibagi satu dan dirinya sendiri. Ya, percaya enggak? Hari ini itu masih menjadi misteri yang sangat luar biasa, karena ketika bilangan prima itu besar, Anda sulit mendeteksi itu prima atau enggak. Kalau 2 prima, 3 prima, 7 prima, 11 prima, karena gampang. Oh, habis dibagi 11 sama 1. Ya kan? Tapi kalau saya tanya 1971 prima enggak? Udah pusing sampean. Ya. Bilangan prima yang besar yang akhirnya menjadi konjektur, open problem, dia prima atau tidak, itu yang hari ini dipakai untuk membuat sandi. Sandi apa? Sandi kartu ATM kita semuanya. Dan tahu enggak, itu ketika masa Syekh Siti Jenar dia bicara Manunggaling Kawula dengan Gusti, bersatunya yang diri kita sendiri dengan yang satu. Dan itu sebenarnya adalah bilangan prima. Saya ketika melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, berdiskusi dengan teman-teman di sana, itu pendekatan metafisika. Sementara orang-orang di sana melakukan pendekatan dengan fisika. Dan dua-duanya sebenarnya sama, karena saya mengatakan ini digali dari experience, pengalaman kognitif dari orang-orang kami. Gitu. Kemudian hebatnya pada masa itu sudah ditulis. Ya. Hanya kemudian saya mau mengatakan begini, Mbak, krisis ini pelajaran bagus. Kalau kemarin Pak Menteri itu mengatakan krisis, saya mengatakan ini krisis identitas. Ya jelas, no. Kenapa harus cari-cari solusi lockdown, ikut-ikutan lock dan down? Saya bilang, no. Saya bilang, kita itu sudah punya Nyepi. Di Bali itu berhasil loh, menyepikan orang, pesawat nggak boleh landing, semua di grounding, itu berhasil. Pertanyaannya, Nyepi itu punyanya siapa? Ini yang saya sebut krisis. Orang mengatakan itu orang Hindu. Salah Anda, saya bilang. Nyepi itu tahun baru Saka, bulan yang ke-9. Sama dengan Ramadan seperti ini.
Ya, tahun baru Saka itu namanya kalender Saka yang membuat nabinya namanya Haji Saka. Dia datang ke Jawa itu membawa peradaban yang pertama kali, yaitu membuat kalender itu tadi, gitu kan? Dan harus diperingati tahun barunya itu dengan pola nyepi itu tadi, karena setelah itu kita akan memulai sebuah kehidupan baru. Banyak orang bertanya kepada saya, tidak percaya. Loh, kalau tidak percaya ya lihat, huruf Hono Johroko Doto Sowolo itu bercerita tentang kisahnya Haji Saka. Berarti itu orang Jawa semuanya. Ya, berarti kalau itu diimplementasikan, orang paham enggak? Loh, sangat paham. Tanya Mas Soni itu kalau ke Solo. Datang ke Wedangan Hik Gaul itu setiap Selasa pasti dia off, lockdown. Karena Selasa itu pemahaman dia adalah selo-seloning menungso. Dia berhenti. Dia tidak mau beraktivitas, dia tidak mau membuka lapaknya, padahal itu omsetnya luar biasa. Dia pilih berhenti, Mbak. Hari ini suruh memberhentikan orang, susahnya minta ampun. Makanya saya mengatakan, ini masuk dalam teori krisis. Pendekatan-pendekatan seperti ini. Nah, ini saya melihat seperti Yuval bilang, hidup itu algoritma. Yang membangun algoritma itu adalah bagian dari konstruksi struktur daripada kultur itu sendiri. Seperti itu, Mbak Ando. Kira-kira. Ini amazing banget ya. Kalau di satu sisi kan kalau kita ngomongin matematika tuh otak kiri banget ya Pak. Terus ini satu lagi Bapak bisa menggabungkan itu sama kearifan lokal, belajar empati gitu ya dengan budaya lokal, dan itu yang akhirnya itu juga menggunakan otak kanan gitu. Jadi ya kita ngomongin, jadi penasaran sih Pak terhadap karir seorang matematikus. Ternyata namanya matematikus ya Pak, di KBBI ya, bukan matematikawan. Saya pikir bukan, itulah. Politikus jadi matematikus. Bentar lagi jadi politikus saya. Iya, apakah semuanya itu harus menjadi seorang pemikir, filosofi, atau tidak memang membaca tren? Apakah memang seorang matematikus tuh ranahnya memang di situ ya Pak? Atau Bapak punya pengalaman bertemu dengan banyak orang atau matematikus yang punya jalur karir yang lucu-lucu atau beda-beda gitu Pak? Ya, sebenarnya itu satu pilihan Mbak. Ketika saya pulang ke Indo, profesor saya sudah bertanya. Info saja ya, waktu itu yang nguji saya itu profesor dari Tel Aviv. Jadi yang mereview tulisan saya itu salah satu nabinya teori bilangan. Kalau beliau mengatakan ya saya lulus itu dokter. Kalau tidak, selamanya saya akan dikurung di penjara di sana untuk kemudian belajar terus. Ya. Nah, dua orang itu bertanya kepada saya, kamu pulang ke Indo mau apa? Dia sudah ngerti petanya bagaimana kajian-kajian matematika murni di Indonesia dibandingkan dengan mereka, tidak apple to apple. Ya. Maka ya saya mengatakan kepada beliau, ya kalau paper saya waktu itu kan terbit di Q1 di Scopus ya, dan tahun itu 2001 orang di Indonesia belum bicara Scopus, saya sudah terbit di sana. Indonesia saya bilang Scopus, orang ini Scopus apa? Mulai dari rektor sampai tukang cuci di kampus itu tidak mudeng. Hari ini baru mereka teriak-teriak Scopus. Dan ketika mereka teriak Scopus, saya sudah diam dan tidak usah ikut-ikutan. Ya, terlambat. Nah, yang menarik ketika mereka tanya itu saya bilang bahwa Pak Profesor, ini kalau saya bawa ke Indonesia, jelas mereka akan tidak mudeng ini, apalagi bicara Scopus saja tidak ngerti kok, saya bilang gitu kan. Bagaimana ilmu itu berkembang, knowledge itu harus bergerak secara dinamis, ya di tempat kami itu urusannya cuma dengan satu, bagaimana mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial di tempat kita. Jadi tugas saya cuma satu saja, Mbak, yaitu bagaimana mengembangkan pengetahuan itu. Saya bilang gitu ke beliau. Nah, terus gimana? Suka enggak suka, Pak, saya harus mencari terapannya dulu. Di mana ini bisa digunakan. Baru nanti pelan-pelan akan saya ajak tarik masuk ke dalam. Dan ketika mereka yang suka dengan hal-hal yang kayak itu, tak kirim ke tempat kamu. Nah, saya bilang gitu. Akhirnya makanya sekarang Mas Soni kenal tuh dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang sekarang jadi dosen di La Rochelle University. Ya, dia jadi waktu itu juga di World Bank di Paris, ya. Sekarang juga ada dosen yang di Limos University. Itu dulu mahasiswa-mahasiswa yang memang akhirnya dia senang intip kedalaman-kedalaman seperti itu. Tapi yang tiga, ya ayo kita cari terapan-terapan itu, modeling-modeling seperti itu akan menjadi sangat menarik karena
tinggal satu saja, Mbak. Kalau sudah belajar matematika, itu tinggal belajar satu lagi, yaitu curiosity, rasa ingin tahunya. Ya, rasa ingin tahunya mulai kita pacu saja di kelas-kelas. Jadi di kelas jangan bicara persamaan equation. No, saya bilang di kelas kita bicara, hari ini ada ini orang sakit baru 2 orang, 3 orang. Besok pagi sudah menjalar jadi 6 orang. Besok pagi menjadi ini. Sama enggak itu dengan kalau kamu naruh uang di bank? Sama Pak, itu bunga berbunga, bunga majemuk. Rumusnya apa? Eksponensial. Nah, benar kan? Setiap hari ada orang ngomong eksponensial, akhirnya kita bisa jelaskan. Eksponensial itu persis loh, kalau kamu naruh uang $1, maka di akhir tahun nanti kamu akan punya bilangan E 2,71. Nah, itu eksponensial. Kalau gitu jadi pengen jadi ini ya, ngulang zaman dulu dan kita masuk matematika diajar Pak Tanto ya. Kok kayak gampang banget gitu. Nah, jadi perspektif beda ya. Berarti saya berhasil menaruh curiosity di tempat Anda. Dengan ngomong ini, rasa ingin tahu Anda sudah sekarang berkembang. Nah, itu sebenarnya yang saya sampaikan kepada profesor tadi. Baru setelah itu saya akan ngajari mahasiswa saya untuk membangun inquiry, pertanyaan-pertanyaan. Baru setelah itu design thinking-nya benar, pasti akan masuk ke matematik. Nah, Ya. Pak Tanto, Ya. saya ini kan orang-orang HR gitu ya. Berarti kalau dengan ceritanya Pak Tanto itu kan, berarti si orang-orang yang lulusan matematika itu sebenarnya punya banyak opportunity gitu ya. Ya. Nah, kalau Pak Tanto dikasih kesempatan misalnya ngasih semacam nasihat gitu bagi anak-anak yang SMA baru mau kuliah gitu ya, dan mereka tertarik sama dunia matematika gitu ya. Apa nasihat yang Pak Tanto akan berikan kepada mereka gitu supaya mereka bisa sukses gitu ya, menempuh kuliahnya dan juga bisa berkarir gitu di bidang matematika gitu, Pak. Ya, saya akan pertama kali sampaikan Tuhan itu menciptakan dunia tidak dengan bermain dadu. Dunia ini sangat deterministik, dia tidak probabilistik. Nah, problemnya mencari deterministik itu di mana? Ya, urut-urutan design thinking-nya ada di matematik. Ya, maka sekarang trennya Anda sudah bisa lihat bagaimana orang yang lulus di data science itu sekarang jadi rebutan. Dan siapa yang belajar data science itu, Mas? Itu algoritma. Itu semuanya bicara coding, itu tinggal tambahan belajar. Saya ikut kursus sekarang 1 juta, 3 juta udah pinter. Ya. Bicara bahasa Python yang sekarang bisa membaca bahasa C, di-compile jadi satu. Itu hanya masalah skills, bukan knowledge. Ya. Maka skills itu cukup dipelajari lewat kursus, tapi knowledge ini yang saya lihat agak menjadi sulit ketika dia tidak paham bagaimana membangun if-then-nya, algoritmanya, dia bagaimana mendeskripsikan, ya, menjelaskan, itu kan tidak mudah kalau di dalam sistem berpikirnya tidak benar dulu, logika berpikirnya tidak benar dulu. Nah, akhirnya bisnis-bisnis baru kita hari ini, ya, suka enggak suka loh Mas ya, sebenarnya ya di dalamnya itu ada urusan-urusan alur berpikir yang benar lah. Di situ urusan matematik. Tinggal bagaimana kita bicara proses kreatifnya setelah itu. Oh, ini masuk tiket.com nih. Ini masuknya ke sana ini. Taruh aplikasi, oh ini bisa jadi bisnis ini nih, misalnya seperti itu. Jadi saya kalau diminta menyampaikan kepada mereka, saya pastikan ujung depannya pasti seperti tadi, semua kejadian ini bisa dimodelingkan. Terus kemudian belajarlah Anda tentang data, ya, maka data sekarang sudah clear, ujungnya adalah kita punya ahli-ahli big data analitik, ya. Sekarang main di IoT, Internet of Things, kalau tiba-tiba kita coding, membuat program, mau di-thingskan dengan apa, saya bilang. Nggak bisa, maka Anda harus bangun dulu proses di tengahnya ini secara urut, seperti itu. Itu Mas Ewaldo. Ya saya relate banget Pak dengan tadi Bapak bilang data scientist, terus namanya Pak orang yang jago di bidang Python, terus coding gitu ya. Sekarang mahal Pak orang-orang kayak gitu. Ya, dan susah nyarinya. Nyarinya susah. Orang seperti itu tidak setia itu. Iya, karena mereka gampang banget ditarik sama perusahaan lain gitu. Pasti. Kami setiap tahun saja memproduksi bisa ketemu anak-anak seperti itu. Sekarang saya punya satu lagi alumni yang bagus ya. Ya saya minta waktu itu saya ajari bagaimana sebenarnya Al-Quran itu kemunculan huruf-hurufnya seperti apa ya.
Sehingga akhirnya kita menemukan satu pola dan kita diundang ke Turki untuk presentasi. Si anak itu sekarang saya ajari untuk ayo masuk ke data science. Sekarang kan waktu itu ditarik Pak Ahok masuk ke data centernya DKI ya. Dan sampai hari ini dia sedang berpikir untuk lompat lagi ke PT Telkom. Saya bilang, terserahlah mau hidup ini. Iya. Menarik banget ya, selalu kalau ngobrol dengan Pak Tanto ini dari pendekatan matematikanya bisa menjadi topik yang macam-macam, bahkan sosial. Dan nggak kerasa nih Pak, tapi kita perlu menutup sesi ini dengan closing statement Bapak nih, buat inspirasi untuk kita semua. Kira-kira apa sih motivasi atau statement Bapak untuk kita tetap kreatif dan semangat di masa pandemi ini? Siap Mas Sony, otak kita ini bukan bejana yang setiap hari harus diisi. Otak kita ini adalah api yang setiap saat dia siap untuk dinyalakan. Jadi jangan berpikir bahwa setiap hari kita harus mengisi otak kita. Tidak. Kita punya DNA kreativitas. Kita punya DNA kreatif, bukan RNA ya. Kalau RNA punyanya virus corona ini. Kalau kita itu ada DNA kreativitas yang sangat luar biasa. Alam sudah membelajarkan kepada kita. Ya. Di negeri lain hari ini tidak merasakan matahari yang berkecukupan, ya. Tapi ketika kemudian kita biarkan DNA kreativitas kita ini hanya sebagai kegiatan yang sifatnya reguler, maka kalau orang Jawa itu selalu mengatakan begini, Bu, pagi hari ya, saya tak berangkat bukan kerja loh, saya tak makaryo dulu. Makaryo itu adalah berkarya. Berkarya itu adalah create something. Create something itu kalau dalam taksonomi Bloom tadi, dia sudah berada pada level tertinggi, yaitu C6. Ya, maka siapkan karya-karya terbaik kita. Ya, pelajari itu yang disampaikan Nabi Yusuf, Nabi Nuh, ya, ketika musim panas dia sudah menyiapkan bahtera. Nabi Yusuf juga sama, 7 tahun bertanamlah, tapi jangan kau makan semua, sisakan kemudian bijinya kamu tanam. Maka ketika Mesir dilanda kekeringan, di lumbung-lumbungnya masih banyak gandum, masih banyak anggur. Ya. Makanya hari ini banyak orang bingung bayar listrik. Saya bilang, di rumah kami foya-foya dengan listrik. Kami sudah hampir 5 tahun menggunakan panel surya. Ya. Loh, kenapa gitu? Tadi loh, DNA kreativitas kita sudah ada. Alam sudah diberikan loh. Matahari itu datang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lah, siapa yang memanfaatkan hari ini? Kok enggak ada? Aneh. Dan ketika saya pulang dari Perancis, kemudian saya install di rumah saya semuanya menggunakan listrik itu, dan kami tidak bayar uang sepeser pun, dan kami sudah ngomong ke kiri, ke kanan semuanya, bahkan simulasi matematiknya sudah saya bangun semua. Saya bingung. Ini kok pada tetap enggak mau ya? Dan akhirnya hanya teriak-teriak di jalan, turunkan listrik, turunkan tarifnya, turunkan ini, apalagi sekarang krisis, nah kamu terlambat. Saya bilang, bahtera Nabi Nuh sudah bergerak. Musim kering sudah datang, saya bilang. Kamu mendatangkan panel suryanya sudah tidak bisa. Saya dulu bisa datangkan dari China dengan murah. Saya beli dari Jerman dengan mudah. Ya. Terus saya install sendiri, sekarang sudah bisa dipakai semuanya. Saya bilang, jangan terlambat Mas Sony, Mbak Anggun, Mas Ewaldo, ajari itu petuah-petuah Nabi itu kan tidak bicara agama lagi itu. Agama apapun paham tentang Nuh, agama apapun paham tentang Yusuf. Ya, wah ini kayak khotbah Ramadan akhirnya ini. Buat ngabuburit ya Pak ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih dan semoga menginspirasi teman-teman yang nonton Ngobrol Dunia Kerja supaya DNA kreativitinya selalu menyala-nyala seperti api ya Pak ya, yang selalu siap dihidupkan. Terima kasih ada Ewaldo, Anggun, Sony mengucapkan terima kasih ke Pak Tanto. Sehat selalu dan ditunggu inspirasi berikutnya Pak di sesi berikutnya ya Pak ya. Ya, dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you Pak Tanto. Sama-sama. Yuk.